Di atas bukit di bawah bayang pohon rindang, Kyunwoo berkutat dalam kenangan di mana hari itu, tepat 2 tahun sejak ia dan pacarnya berjanji akan ke tempat itu lagi untuk menggali kapsul waktu yang telah mereka kubur. Hari demi hari berlalu namun pacarnya tidak pernah datang. Kendati demikian, Kyunwoo akan kembali lagi setiap hari untuk menunggu kedatangannya. 2 tahun silam, ketika Kyunwoo sedang minum bersama teman-temannya, pandangannya teralihkan oleh seorang gadis yang lewat di depan bar. Dia berkata jika gadis itu adalah tipenya sambil beranjak untuk mengejar gadis itu. Tak lama, ibunya menelpon dengan nada marah menyuruh Kyunwoo agar segera pergi ke tempat bibinya. Ibunya mengatakan bahwa bibinya sedang kesepian akibat anaknya yang sudah meninggal 1 tahun lalu. Ibunya berharap dengan keberadaan Kyunwoo di sisinya bisa membuat bibinya senang karena Kyunwoo sangat mirip dengan mendiang anaknya. Bibinya juga berniat untuk mengenalkan seorang wanita kepada Kyunwoo. Akibat desakan sang ibu, Kyunwoo pun terpaksa pergi ke rumah sang bibi. Di stasiun ia menyelamatkan gadis mabuk yang hampir tertabrak kereta. Si gadis menatap Kyunwoo seolah dia mengenalnya. Di dalam kereta di gerbong yang sama, ia bergumam sambil menatap gadis itu yang merupakan tipenya, namun ia tak menyukai gadis pemabuk karena membuatnya merasa jijik. Ia terus memperhatikannya sembari menahan tawa melihat tingkah gadis itu yang kepalanya terhuyung ke sana kemari menahan mabuk. Gadis itu memarahi seorang pemuda yang tidak mau memberikan kursinya kepada penumpang lain yang lebih tua. Si gadis memukul pemuda itu dan memarahinya agar tidak menggunakan baju berwarna pink dengan alasan ia tidak menyukai warna baju tersebut. Tak lama dari itu ia muntah di atas kepala orang tua yang baru saja ia bantu. Sebelum pingsan, ia melihat ke arah Kyunwoo lalu memanggilnya dengan panggilan sayang. Jelas saja seisi gerbong mengira jika Kyunwoo adalah pacarnya yang membuat ia harus bertanggung jawab atas masalah yang gadis itu perbuat. Kyunwoo terpaksa membawa gadis itu turun bersamanya. Awalnya ia ingin meninggalkan gadis itu sendirian di stasiun, namun Kyunwoo kemudian kembali untuk mencarikan sebuah motel agar gadis itu tetap aman. Sayangnya malam itu motel yang ia cari berada jauh dari stasiun. Setelah check-in dan membayar tagihan motel tersebut, Kyunwoo mandi untuk membersihkan keringat serta sisa muntahan gadis itu untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah bibinya. Ketika sedang mandi, ponsel gadis itu berbunyi lalu kemudian Kyunwoo mengangkatnya. Ia memberitahu alamat motel itu kepada si penelpon lalu kembali melanjutkan mandinya. Tak lama dari itu, polisi datang ke kamar mereka saat Kyunwoo sedang dalam keadaan tanpa busana sehingga ia kemudian dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke penjara. Malangnya ia disatukan dengan sekelompok orang yang mengaku sebagai gangster dan ia mendapatkan bulian dari mereka. Paginya Kyunwoo dibebaskan. Saat pulang ia sempat berpapasan dengan gadis mabuk semalam namun si gadis sama sekali tak mengenalinya. Pulang ke rumah ia dipukuli ibunya karena tidak jadi mengunjungi bibinya dan harus tidur di luar rumah. Untungnya Kyunwoo selalu punya cara untuk menghindar dari amukan ibunya. Kyunwoo lalu berbaring di kamarnya sembari membayangkan masa-masa sekolahnya yang sangat bodoh, di mana saat SMP hingga SMA ia selalu mendapatkan nilai jelek, dan bahkan hingga saat ini ia duduk di bangku kuliah, Kyunwoo sama sekali belum bisa menemukan masa depannya. Di sore hari, Kyunwoo mendapat telepon dari gadis yang ia temui semalam untuk memberikan penjelasan mengapa mereka bisa tidur bersama di motel dan mereka berdua akhirnya bertemu di stasiun. 너냐? 따라와. Ji-hyun mengajaknya ke sebuah kafe lalu menyuruh Kyunwoo memesan. Saat sibuk memilih makanan, Ji-hyun menyuruh Kyunwoo berhenti dan hanya diperbolehkan untuk memesan kopi. Juga Kyunwoo yang harus membayar kopi itu. 말해봐. 어제 어떻게 된 거야? Sembari menunggu pesanan mereka, Ji-hyun menyuruh Kyunwoo menceritakan kronologi pertemuan mereka semalam hingga berakhir di kamar hotel. Dengan gugup Kyunwoo menceritakan kejadian itu yang membuat Ji-hyun percaya dan sedikit menjadi tenang ketika mengetahui jika itu adalah kesalahannya. 난 너하고 사귈 생각 없어.
Kyun-woo memuji kecantikan Ji-hyun yang jauh berbeda ketika ia mabuk. Namun pujian itu malah dianggap ejekan hingga Ji-hyun pergi padahal Kyun-woo belum meneguk sedikit pun kopinya. Ji-hyun kemudian membawa Kyun-woo ke sebuah bar dan menyuruh Kyun-woo memesan dan lagi-lagi Ji-hyun memaksa Kyun-woo hanya memesan makanan yang ia pilih. 야, 꿍얼거릴래? Tak lama dari itu, Ji-hyun memarahi pengunjung lain yang sedang berencana untuk pergi ke hotel. Hal itu membuat mereka merasa risih dan memilih pergi dari sana. 술 한잔 하시고 밥 드세요. Ji-hyun kembali ke mejanya lalu kemudian menangis. Ia bercerita jika kemarin ia baru saja diputuskan oleh pacarnya dan tiba-tiba pingsan seusai meneguk 3 gelas soju. 어제 사랑하는 사람하고 Kyun-woo pun harus menggendongnya ke motel yang sama untuk kedua kalinya. Namun kali ini, Kyun-woo berinisiatif membelikan Ji-hyun obat pereda mabuk. Ia kemudian memberikan obat itu sembari membersihkan sisa muntahan di bibir Ji-hyun. Ia memandangi Ji-hyun dari wajah, leher, hingga ke boba. Ia terus memandanginya hingga ia tertidur dan bangun dengan posisi Ji-hyun yang sudah jatuh ke lantai. Paginya saat Ji-hyun bangun, ia memperlakukan Kyun-woo layaknya pesuruh. Begitulah hubungan aneh mereka berawal, 2 kali bertemu dan 2 kali menginap di motel yang sama. 우리의 만남은 그렇게 시작된 것입니다. Suatu hari saat Kyun-woo sedang belajar, Ji-hyun masuk ke dalam kelasnya dan meminta Kyun-woo untuk ikut dengannya, tapi Kyun-woo menolak ajakan itu. Tak lama dosen menyuruh Kyun-woo keluar agar menyusul Ji-hyun. Sebelum ia keluar, dosen sempat berpesan agar Kyun-woo dengan senang hati membesarkannya bersama Ji-hyun. Ia kemudian menanyakan alasan apa yang diberikan Ji-hyun sehingga dosen mempersilahkannya untuk tidak mengikuti kelas. Ji-hyun mengatakan kepada si dosen kalau ia akan melakukan aborsi jika Kyun-woo tidak menemuinya. Mendengar itu, Kyun-woo berusaha kembali ke kelas untuk menjelaskannya kepada dosen bahwa perkataan Ji-hyun tidaklah benar. Namun sayangnya Ji-hyun menyeretnya keluar dari kampus. Ji-hyun membawa Kyun-woo ke wahana permainan kemudian mengajaknya ke sebuah taman. Di sana Kyun-woo disodorkan lembaran kertas yang berisi naskah film yang telah ia buat. Ternyata Ji-hyun sangat ingin menjadi penulis naskah dan itu merupakan naskah pertama hasil karya tangannya. Demi membuat Kyun-woo fokus dengan naskahnya, Ji-hyun bahkan mengusir seorang pria yang sedang menelpon tepat di sebelah mereka. Setelah membaca naskah itu, Kyun-woo menyarankan agar Ji-hyun merubah ending dari ceritanya karena saat itu orang-orang di Korea lebih tertarik dengan film bergenre romantis dan cenderung memiliki akhir yang menyedihkan. 얼마나 깊을까? Setelah itu Ji-hyun menanyakan kedalaman danau yang berada tepat di depan mereka kepada Kyun-woo. Tanpa pikir panjang ia pun mendorong Kyun-woo. Setelah mengetahui jika danau itu cukup dalam, ia ikut melompat untuk menyelamatkan Kyun-woo yang hampir mati tenggelam. Hari itu Kyun-woo sedang asik minum bersama temannya dan pandangannya teralihkan oleh seorang wanita yang lewat tepat di hadapannya. Kyun-woo menyusul wanita itu untuk berkenalan sambil memanggilnya dengan panggilan sayang. Namun setelah wanita itu berbalik, alangkah terkejutnya Kyun-woo karena wanita yang sedang ia rayu adalah wanita barbar alias Ji-hyun. Dengan sangat cepat ia berlari menghindar dari Ji-hyun. Tak lama dari itu, ia mendapat telepon dari Ji-hyun namun ia berpura-pura menjadi layanan operator lalu menutup teleponnya. Dengan begitu, ia pun selamat dari kejaran Ji-hyun. Saat pulang, Kyun-woo tertidur di kereta hingga ia bablas ke stasiun Incheon dan semua barangnya telah dicuri dan ia harus tidur di jalanan seperti pengemis. Kemudian ia menelpon Ji-hyun dan menyuruhnya datang ke stasiun Incheon. Paginya ia terbangun di dalam penjara dan kembali dibully oleh sekelompok orang yang sama. Namun saat itu Kyun-woo akhirnya tahu kalau mereka bukanlah gangster, melainkan hanya para pencuri gadungan. Ia mengamuk sembari memukul kepalanya sendiri yang membuat para pencuri gadungan itu menjadi ketakutan. 잘 잤어? Pagi harinya Ji-hyun pun datang ke kantor polisi untuk membebaskannya. Tapi sayangnya, Kyun-woo malah dipukuli oleh Ji-hyun akibat kemarin ia menggodanya dan berpura-pura menjadi layanan operator meski pada akhirnya, Ji-hyun masih berbaik hati membawa Kyun-woo ke restoran dan mentraktirnya makan. 맛있어? 너무 맛있어. Malam harinya saat Kyun-woo sedang asik belajar biologi di komputernya, ia mendapatkan email dari Ji-hyun yang mengatakan jika lusa adalah hari ulang tahunnya. Ji-hyun mengancam jika Kyun-woo lupa maka ia akan membunuhnya.
Ia pun mendapat ide untuk menyewa taman bermain kepada temannya yang bekerja di sana, dan ia akan membawa Ji-hyun ke sana ketika malam hari. Saat mereka berjalan, satu persatu lampu taman akan menyala, dan setibanya di komedi putar, ia akan memberikan kode kepada temannya di sana untuk menyalakan komedi putar itu, juga kembang api disertai lagu ulang tahun. Begitulah kira-kira gambaran rencananya untuk merayakan ulang tahun Ji-hyun. Tibalah di hari ulang tahun, mereka berdua melewati pagar untuk masuk ke dalam taman bermain. Sialnya mereka malah bertemu dengan seorang tentara yang sedang buron akibat kabur dari kesatuannya untuk membunuh pacarnya yang selingkuh dengan atasannya sendiri. Mereka berdua dibawa ke suatu tempat dan dijadikan sandera oleh tentara itu. 그거 진짜 총이에요? 싸볼까? Saat itu Kyun-woo meminta agar ia dibebaskan dan membiarkan Ji-hyun saja yang disandra oleh tentara itu. Namun tentara itu lebih memilih melepaskan Ji-hyun dengan alasan alis Kyun-woo sangat mirip dengan selingkuhan pacarnya. Sebelum pergi, Ji-hyun mengatakan kepada Kyun-woo untuk tenang karena ia tahu kalau si tentara bukanlah orang jahat. Ji-hyun pun dilepaskan lalu diamankan oleh pasukan yang sudah mengepung tempat tersebut. 나 속이려고 그러는 거지. 제가 여기서 예전에 알바를 했었거든요. Sementara itu Kyun-woo juga bernegosiasi dengan si tentara supaya ia juga bisa dibebaskan. Kyun-woo akan menunjukkan jalan rahasia supaya si tentara bisa kabur dari tempat itu tanpa diketahui oleh pasukan yang sudah mengepungnya. Namun sayangnya rencana mereka gagal akibat teman Kyun-woo menyalakan satu persatu lampu taman yang mereka lewati. Akibatnya si tentara menjadi panik dan mengancam akan membunuh Kyun-woo jika pacarnya tidak didatangkan. 나도 죽여버릴 거야. 알았어. Mendengar hal itu, Ji-hyun menghampiri si tentara dan mengatakan agar tentara itu merelakan kekasihnya bahagia jika memang tentara itu benar-benar menyayanginya. Melihat Ji-hyun menangis, akhirnya tentara itu sadar akan perbuatannya. Kyun-woo kemudian dibebaskan dan si tentara itu ditangkap oleh satuannya. Tentara itu berterima kasih kepada mereka berdua karena malam itu juga merupakan hari ulang tahunnya. 너 혼자 살겠다 이거지? Sementara Ji-hyun, ia melampiaskan amarahnya karena kesal kepada Kyun-woo yang meminta tentara itu untuk melepaskannya sendirian sementara Ji-hyun disandra seorang diri. Setelah kejadian itu mereka berdua semakin dekat. Saat Kyun-woo diajak ke sebuah restoran mewah, di sana ia melihat gambar Ji-hyun samar-samar di belakang sepasang kekasih yang terpajang di restoran itu. Ia pun bertanya tentang Ji-hyun kepada seorang pelayan. Si pelayan mengatakan bahwa Ji-hyun dulu sering datang ke tempat itu bersama kekasihnya hingga tahun lalu. Hingga suatu hari Ji-hyun meminta kepada pemilik restoran untuk membiarkan kursi itu kosong dengan seikat bunga di atas meja. Setelah mendengar cerita itu, Kyun-woo akhirnya tahu jika selama ini Ji-hyun patah hati dan kesepian, lalu kesepian itu ditutupi dengan sikap kasarnya. Ji-hyun menyodorkan naskah terbaru yang telah ia tulis. Kali ini ceritanya berbeda namun tetap dengan pemeran utama yang datang dari masa depan. Kyun-woo bertanya mengapa ia selalu menyukai pemeran utama seperti itu. Ji-hyun mengatakan kalau di masa depan dunia akan menjadi sangat canggih dan manusia pada saat itu bisa dengan bebas kembali ke masa lalu. Ia juga berharap suatu hari nanti akan ada seseorang yang datang dari masa depan untuk menemuinya. UFO는 아마 넌 이거 신신에 갖다 줘. Setelah itu, Ji-hyun meminta Kyun-woo menyerahkan naskah itu kepada seorang produser perfilman. Namun produser itu malah muntah setelah membaca naskah yang Ji-hyun buat. Dari sini kita tahu jika tulisan Ji-hyun sangatlah buruk. 왼쪽 발로 금을 밟거나 넘어가면 오른쪽 발로 밟거나 넘어가면 Kedekatan mereka semakin berlanjut, begitu pula penyiksaan yang Kyun-woo dapatkan. Kyun-woo dipaksa memainkan tebak langkah kaki di mana yang kalah akan mendapatkan tamparan di mukanya. Sudah jelas Kyun-woo selalu kalah dan ia banyak sekali menerima tamparan. Suatu hari Ji-hyun mengajak Kyun-woo jalan-jalan. Di sana Ji-hyun meminta Kyun-woo bertukar sepatu karena hak tinggi membuat kakinya kesakitan. Kyun-woo awalnya menolak namun apalah daya akhirnya ia menuruti kemauan Ji-hyun. Malamnya Kyun-woo mengantar Ji-hyun pulang dan untuk pertama kalinya ia bertemu dengan orang tuanya. Terlihat ayahnya sama persis dengan Ji-hyun yang gemar sekali minum. Ayah Ji-hyun menanyakan apakah Kyun-woo adalah pacar Ji-hyun. Dengan gugup ia pun mengiyakan pertanyaan itu. Sebelum sempat menanyakan pertanyaan lain, ayahnya sudah tersungkur di meja akibat terlalu banyak minum.
Saat pulang, Kyun-woo tak sengaja mendengar pertengkaran Ji-hyun dengan ibunya. Ibunya melarang Ji-hyun untuk berhubungan dengan Kyun-woo karena Ji-hyun akan dikenalkan dengan lelaki lain yang lebih mapan dan bisa menjamin hidupnya. Hal itu membuat Kyun-woo cukup terkejut sampai akhirnya ia melihat Ji-hyun keluar dari rumah sembari menangis. Setelah kejadian itu, Kyun-woo tak pernah lagi mendengar kabarnya. Rentang waktu cukup lama Ji-hyun memberitahu kepada Kyun-woo kalau sebentar lagi adalah perayaan hari jadi ke-100 mereka. Ji-hyun meminta Kyun-woo membawa seikat bunga dan seragam SMA ke kampusnya saat ia pentas nanti. Hari itu pun tiba dan Kyun-woo menyamar sebagai pengantar barang lalu menyelinap masuk ke dalam kampus. Setelah itu mereka berdua mengenakan seragam SMA lalu masuk ke sebuah bar sembari menunjukkan identitas mereka masing-masing. Mereka menari-nari menikmati setiap lagu sampai akhirnya Ji-hyun pingsan karena terlalu banyak minum. Saat menggendong Ji-hyun pulang, seseorang memasukkan alat pengaman ke dalam saku Kyun-woo. 자네 주머니 속에 있는 소지품 좀 볼 수 없나? Setibanya di rumah Ji-hyun, dia kembali diinterogasi dan disuruh mengeluarkan seluruh barang di sakunya. Ayah Ji-hyun menanyakan benda apa yang Kyun-woo keluarkan, sementara Kyun-woo dengan perasaan cemas menjelaskan bahwa itu adalah alat pengaman untuk mencegah AIDS yang ia dapatkan di perjalanan. Ayahnya mengatakan kalau Kyun-woo tak perlu lagi menemui anaknya. 너무 걱정하지 마세요. 우리 딸 그만 만나게. Sejak saat itu, Kyun-woo kembali tak pernah bertemu dengan Ji-hyun dalam kurun waktu yang lama. Namun akhirnya Ji-hyun kembali menelponnya dengan maksud meminta Kyun-woo datang ke sebuah restoran di mana ia sedang kencan buta dengan pria pilihan ibunya. Saat bertemu dengan mereka, Kyun-woo hanya bisa tertunduk saat Ji-hyun mengatakan kepada pria itu bahwa Kyun-woo hanyalah temannya. Ia lalu mengajak Ji-hyun berbicara. Di sana ia menasihati Ji-hyun agar melupakan mantan yang pernah meninggalkannya untuk bisa menerima pria baru. Ia juga meminta agar Ji-hyun tidak terlalu banyak minum serta merubah sifat kasarnya karena para pria cenderung tak suka dengan hal itu. Ia berharap Ji-hyun bisa menemukan kebahagiaan dari pria yang ia kencani saat ini. Entah mengapa Ji-hyun merasa Kyun-woo begitu serius dengan semua perkataannya. Sebelum pergi, ternyata Kyun-woo memberikan 10 pesan kepada pria yang sedang kencan bersama Ji-hyun. Di antaranya, jangan pernah meminta Ji-hyun untuk menjadi feminim. Jangan pernah biarkan dia minum lebih dari 3 gelas, karena itu akan membuatnya menghajar orang lain. Saat di kafe, pesanlah kopi daripada cola ataupun jus. Jika Ji-hyun memukul, pura-puralah kesakitan. Tapi jika benar-benar sakit, pura-puralah tidak sakit. Beri Ji-hyun bunga di hari jadi yang ke-100. Jika dia bilang akan membunuhmu, anggaplah itu sebagai lelucon. Jika kakinya sakit, tukar sepatumu dengan miliknya. Dan yang terakhir, ia sangat suka menulis, jadi tolong berikan dukungan untuknya. Dengan berlinang air mata, Ji-hyun menyusul Kyun-woo yang telah pergi. Ia menyadari betapa Kyun-woo menyukai setiap detail yang ia lakukan yang tak mungkin bisa diterima lelaki lain. 누가 껴안을 했어? Setelah itu Ji-hyun menyuruh Kyun-woo mencurahkan perasaan mereka masing-masing dalam sebuah surat dan membawanya esok hari. Semalaman Kyun-woo mencari kata-kata yang tepat untuk bisa menuangkan seluruh perasaannya. Esoknya Ji-hyun mengajak Kyun-woo ke sebuah bukit dan di sana Ji-hyun menyuruh Kyun-woo naik ke bukit seberang untuk memastikan apakah suaranya terdengar jelas dari jarak sejauh itu.
Kyunwoo pun turun lalu naik ke bukit seberang hanya untuk mendengarkan suara Ji-hyun meskipun sudah bisa ditebak kalau suara itu tidak akan terdengar jelas. Di situ Ji-hyun meminta maaf karena belum bisa menghilangkan perasaannya terhadap sang mantan yang telah meninggal. Ia menangis dan sadar sudah terus memberikan harapan besar kepada Kyunwoo. 나도 어쩔 수 없는 여잔가 봐. 미안해. Mereka pun tiba di sebuah bukit dan Ji-hyun mengeluarkan kapsul waktu untuk memasukkan surat mereka ke dalam kapsul tersebut. Ji-hyun berkata jika besok mereka akan berpisah dan bertemu 2 tahun kemudian untuk membuka surat itu bersama. Esok hari pun tiba dan mereka bertemu di stasiun. Ji-hyun menyuruh Kyunwoo naik ke kereta sementara ia akan menunggu kereta selanjutnya. Kyunwoo masuk dengan perasaan tak karuan. Namun saat kereta akan berangkat, Kyunwoo memilih turun dan menunggu kereta berikutnya bersama Ji-hyun. Sayangnya, Ji-hyun naik ke kereta pertama dengan maksud agar bisa pulang bersama Kyunwoo. Begitulah perpisahan mereka terjadi. 견우야. 그렇게 헤어졌습니다. Setelah perpisahan itu, Kyunwoo yang tak sabar melalui 2 tahun untuk bisa kembali bertemu. Ia mulai menyibukkan diri dengan menulis kisah mereka dalam sebuah blog di internet. Secara mengejutkan, kisah yang Kyunwoo tulis menarik perhatian penerbit dan memintanya bekerja sama untuk menjadikannya sebuah novel lalu kisahnya akan diangkat ke layar lebar. 그녀는 오지 않습니다. 2 tahun kemudian, tepat setelah mereka berpisah, Kyunwoo yang terus menunggu hari demi hari akhirnya membuka kapsul waktu itu sendirian kemudian membaca surat yang Ji-hyun tulis. Dalam surat itu tertulis jika selama bersama dengan Kyunwoo, Ji-hyun merasa sangat bahagia. Dia juga menceritakan tentang mantannya yang telah meninggal. Hari di mana mereka bertemu adalah tepat 1 tahun kematian mantannya. Ji-hyun meminta maaf karena sudah mencari sosok sang mantan di dalam diri Kyunwoo. Ia menceritakan awal pertemuan dengan mantannya di sebuah kereta dan mantannya pernah memberikan bunga di 100 hari jadian mereka. Ia juga mengatakan di bawah pohon itu mereka pernah membicarakan masa depan mereka bersama-sama. Namun tak disangka mantannya meninggal secara tiba-tiba. Saat sedang bersama Kyunwoo, Ji-hyun sering menemui ibu mantannya. Si ibu ingin sekali memperkenalkan lelaki lain kepada Ji-hyun, namun Ji-hyun tak bisa memenuhi permintaan itu. Entah mengapa semakin ia mencintai Kyunwoo, semakin ia merasa bersalah. Itulah alasan ia ingin berpisah selama 2 tahun supaya bisa melupakan mantannya seorang diri. Namun jika 2 tahun berlalu dan Ji-hyun masih belum juga datang, itu artinya ia masih merasa takut untuk membuka hatinya. 1 tahun setelah Kyunwoo membuka surat yang Ji-hyun tulis, Ji-hyun akhirnya datang ke bukit itu. Pria tua yang berada di sana menanyakan maksud kedatangan Ji-hyun. Ji-hyun menceritakan, ia dan kekasihnya 3 tahun lalu mengubur kapsul berisi surat di bawah pohon itu dan akan membukanya 2 tahun kemudian. Namun ia tak datang ke tempat itu karena 2 tahun adalah waktu yang terlalu singkat baginya untuk bisa melupakan masa lalunya. Pria tua itu kemudian menceritakan bahwa 1 tahun lalu pohon itu sempat mati akibat tersambar petir. Namun saat musim semi, seorang pemuda menanam pohon yang sama persis dengan pohon yang mati agar wanita yang ia cintai tidak kehilangan jejak tempat tersebut. Setelah mendengar cerita itu dan membaca surat Kyunwoo, akhirnya Ji-hyun berhasil melupakan masa lalunya dan ia pun mencoba menghubungi Kyunwoo tapi sayang nomornya sudah tidak aktif. Berselang waktu cukup lama, Ji-hyun akhirnya menerima saran ibu dari mantan kekasihnya untuk berkenalan dengan pria yang selama ini selalu ia tawarkan. Tak lama dari itu, seorang pria datang dan memanggil si ibu dengan panggilan Bibi. Alangkah bahagianya Ji-hyun ketika mengetahui bahwa selama ini lelaki yang selalu ingin dikenalkan kepadanya ternyata adalah Kyunwoo, keponakan sekaligus sepupu dari mendiang mantannya. Itulah mengapa sifat dan paras mereka sangat mirip, seolah lelaki yang datang dari masa depan.